Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas petunjuk pemakaian aplikasi pemeringkatan BUMDesa dan BUMDesa bersama. Berdasarkan Surat Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 10 Januari 2023, bahwa kita diminta untuk melakukan pengisian dan verifikasi tanggal 20 Januari 2023 itu sebagai batas akhir pukul 24 WIB. Untuk itu, tim di lapangan yaitu BUMDesa dan PDPLD agar memperhatikan juknis yang disampaikan ini, dan kami buatkan video untuk memudahkan dalam membaca juknis ini dan mengaplikasikannya. Pertama-tama kita buka di sini https pemeringkatan kemendesago.id. Ini kita masukkan ke dalam browser ya, bisa di Mozilla ataupun Google. Ini akan muncul tampilan seperti ini. User ini adalah kode desa. Passwordnya ini silahkan nanti ditanya kepada tim pendamping. Kalau yang sudah pernah mengisi, ini usernya gunakan yang lama, kemudian itu langsung login. Tetapi kalau yang belum pernah, maka isikan usernya kode desa, passwordnya ini nanti diberikan pendamping, kemudian kita pilih mau mengisi BUMDesma atau BUMDesa. Itu untuk yang belum pernah. Misalnya yang belum pernah ini adalah Kemilin misalnya. Kita pilih BUMDesa, pilih provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Diisi nama lengkap, jabatan, nama lengkap direktur ya, kemudian jabatan, direktur BUMDesa, email, nomor HP aktif, username-nya apa, passwordnya apa, lakukan submit. Ini yang belum pernah melakukan pengisian data di sini. Tetapi jika sudah pernah melakukan pengisian data, maka kita misalnya lihat yang sudah pernah. Panutan, ini desanya Panutan. Kita masukkan kode desanya di sini, passwordnya. Kalau sudah pernah berarti tinggal login. Nah, dia baru mendaftarkan profilnya, tetapi dia belum mengisi data. Jadi akan tertulis seperti ini, data belum diisi. Jika seperti ini, kalau yang sudah pernah mengisi tetapi belum dilengkapi. Kalau yang tadi, yang awal itu di Kemilin tadi, dia belum pernah, maka di sini kita mengisi dulu profilnya. Profilnya nama BUMDesanya apa, alamat BUMDesanya di mana, nama direkturnya siapa, nomor HP-nya, emailnya, nomor tahun berdiri. Kemudian jika sudah pernah mendapatkan sertifikat badan hukum dari Kemenkumham, diisi, misalnya contoh seperti ini. Dan jika sudah ada buktinya, pilih file dan di-upload. Jika belum pernah diisi profil ini, maka dia akan tulisannya simpan. Ini karena sudah diisi, dia tulisannya update data. Setelah ini kita simpan, kemudian kita ke kategori usaha. Kategori usaha ini kita tinggal pilih di sini, disesuaikan. Kemudian kegiatan usaha yang paling utama ini sebutkan satu, yang mana yang paling dominan. Walaupun dia ada beberapa unit usaha, misalnya pupuk, air galon, kita pilih yang air galon. Lalu kita lakukan simpan data. Karena ini sudah pernah mengisi, ini saya tahunya passwordnya ini, jadi saya update data, misalnya seperti itu. Kemudian kita isi kuesioner. Kuesioner dimulai dari aspek kelembagaan. Dia apakah menumpang kantornya, apakah dia sewa, memiliki kantor sendiri, ini silahkan diisi, dipilih. Kemudian ketersediaan ruang kerja, ada berapa ruangan, ruang rapat, meja kursi, komputer, sarana komunikasi. Kemudian pengelolaannya ini tinggal kita checklist. Misalnya seperti ini. Misalnya lalu kita simpan data. Ini yang mengisinya nanti adalah
BUMDesa untuk mereka update. Kemudian di manajemen, apakah mereka ini punya rencana kerja? Ini misalnya dia tidak ada, ini pasti ada karena dia sudah dapat sertifikat badan hukum ya. Jadi dia pasti ada. Ini tinggal diklik di sini pedoman SOP-nya. Kemudian menggunakan komputer aplikasi ada atau tidak ada. Ini nanti silakan disimpan data sesuai dengan yang di lapangan. Aspek usaha di sini kita isi ada atau tidak ada izin usaha. Kalau izinnya ada ditulis di sini. Kemudian laba bersihnya ini ditanya berapa. Kita input labanya di sini di masing-masing tahun, lalu simpan data. Selanjutnya kita kembali ke omset. Di sini tinggal diisi lalu simpan data. Kembali lagi. Kemudian kita ke kuesioner berikutnya adalah aspek kemitraan. Dia ini apakah ada kerjasama dengan siapa saja? Ini tinggal diisi ya. Sudah pernah kerja sama pelatihan atau promosi usaha, sudah pernah atau belum, tinggal disimpan datanya. Kemudian aspek aset dan permodalan, apakah sudah pernah dapat kredit dari bank, kemudian modalnya berapa, asetnya berapa per tahun, ini diisi dan disimpan datanya. Lalu aspek administrasi dan laporan, ini dia sudah ada laporan tahunan atau belum. Jika ada, diklik ada. Semesteran ada, diketik ada. Mekanisme penerimaan masukan, testimoni, keluhan, pengaduan dan saran, ini ada atau tidak ada, diklik lalu simpan data. Kemudian ini maka tidak saya simpan karena ini belum diisi oleh BUMDesanya. Ini hanya contoh saja. Kemudian aspek keuntungan bagi masyarakat, ini kontribusi terhadap PADES, ini jumlah tenaga kerjanya berapa orang, penduduk setempat yang yang memanfaatkan ini berapa orang, dan memanfaatkan layanan usahanya berapa, jumlah penduduk di desa itu ada berapa untuk dibandingkan. Kemudian kontribusi terhadap PADES ini disebutkan nilainya dengan catatan angka yang diisi di aplikasi di dashboard ini adalah tanpa titik, jadi diisikan saja berapa. Lalu simpan data. Jika semuanya sudah diisi, kita lihat lagi ke panduan ya. Dia nanti akan muncul kirim data. Nah, kalau dia sudah sampai ke PADES ya, kontribusi, dia akan muncul menu kirim data. Jadi ada tulisan Anda sudah mengisi semua aspek, silahkan kirim data Anda untuk diverifikasi. Maka setelah kita melihat seperti ini, kita klik kirim data. Lalu hubungi kepada PLD maupun PD. Nanti PLD hanya berhak memeriksa, PD yang akan melakukan verifikasi kebenaran data yang diisi. Untuk panduan PD ini sudah kita lakukan di video yang lain ya. Yang ini khusus untuk BUMDesa. Kalau Anda sudah melakukan pengisian data, silakan menunggu hasil verifikasi data. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Untuk di menu yang muncul bisa kita lihat kalau di menu kecamatan ataupun di menu kabupaten. Kita cek, karena saya di kabupaten, saya akan masuk dengan password saya ya, akan mengontrol sudah berapa banyak yang melakukan pengisian di dashboard ini. Nah, untuk di Pringsewu yang sudah daftar ini 32. Ini ada yang kelebihan yang 2023 sudah mengisi, soalnya kita mengisi 2022 dulu, nanti akan dikontrol. Kemudian mengisi yang dari 32 yang mengisi data ini 28. Ini nanti kita bisa masing-masing dicek di sini. Nah, itu untuk panduan kita berikutnya kepada tim pendamping. Nah, kalau untuk pendamping nanti akan melakukan verifikasi, dan jika sudah, dia akan selesai tulisannya sudah terverifikasi. Demikian panduan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri.